kita buka firman Tuhan di dalam Kejadian. Kejadian pasal yang ketiga. Tuhan berfirman begini, saudara. Apa yang saya sampaikan itu semua sama. Ya toh? Tetapi saudara pribadi demi pribadi menerimanya lain. Karena Tuhan berkata, Dia yang akan mengukir di dalam hati saudara-saudara, pribadi demi pribadi. Jadi tidak sama saudara. Jadi jangan kaget kalau saya nanti apa yang saya sampaikan itu sama, tapi penerimaannya itu lain-lain. Hal ini kejadian saudara. Jadi di mana-mana. Nah memang Tuhan berkata begitu. Kalau Tuhan ngomong sama saya, Dia berkata begini, kamu tugasmu cuma ngomong. Nanti yang menerima itu aku sendiri yang akan berbicara kepada mereka. Oh, jadi enak tau tugas saya tuh. Jadi kalau orang lain tanya bilang, Pak, kamu tadi kok ngomong gini? Enggak tahu. Oh, memang bukan saya kok. Iya dah. Jadi kerap kali saya lupa, saudara. Maka dari itu, saudara, jangan memandang manusia itu istimewa. Tidak ada bedanya. Bahkan saudara saya yakin kamu lebih baik dari saya. Dulunya. Karena memang saya dulunya itu orang brengsek. Tapi sekarang sudah jadi. Makanya anak saya Iin dulu ngomong gini, waktu dia sudah mulai remaja, ya dah, mau sekolah ke Belanda, dia ngomong sama saya gini, saya bilang, In, kamu besok mau punya suami model kayak apa? Kayak papa. Nah, saya bilang, kamu jangan ngomong kayak papa. Kenapa? Kamu tidak kenal bapakmu. Bapakmu itu brengsek luar biasa. Lalu saya ceritakan satu sisi saja. Kamu anak perempuan saya satu. Nah, kamu mau ndak punya pacar, punya calon jodoh yang ngalami tidak enak? Pergi pesta pakai pakaian pesta, lalu pulangnya bonceng sepeda motor saya, nenteng sepatu. Nah, mau ndak? Lu kenapa? Nah, karena pada waktu pesta muter-muter gitu, Polones, anak muda kan seneng tau ya, kalau selesai Polones itu sepatunya pacar saya diambil orang lain. Lah jadi tidak bisa gandengan sama saya toh. Lah saya jadi jengkel. Saya bilang gini, kenapa kamu tidak kasih tahu sepatumu di situ? Lu baru saya letakkan aja sudah diangkat orang kok. Lah ya kamu kan tahu kalau orang lain tuh yang seneng sama kamu banyak. Iya, makanya itu mesti cepet-cepetan. Lalu setelah Polones, saudara, baru berapa putaran, aku tak tinggal pulang. Aku bilang, tak deketi dia, pulang. Terus saya turun, dia tahu kalau saya bilang pulang, itu dia tidak turun, saya tinggal pulang. Jadi dia nenteng ambil sepatu, nenteng turun trap, saya sudah nyeteter sepeda motor, belum sempat make, nemplo, plek, pakai pakaian pesta. Lalu dia bilang, masa papa kejem kayak gitu? Itu bapakmu, saya bilang. Wah, ya dia jadi. Nah, makanya itu cari kehendak Tuhan, itu yang terbaik. Nah, maka dari itu saudara, di dalam Kejadian pasal yang ketiga ini, ayat yang pertama, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan, buahnya bukan. Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan.
Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi salah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Di sini, saudara, kita menerima kenyataan. Jangan saudara hidup di dalam dunia yang percaya kepada Tuhan ini seandainya mengayal. Seandainya Hawa tidak jatuh, kan saya tidak kayak gini. Nah, ini kerap kali manusia itu begitu, saudara. Seandainya. Dan justru hal itu yang menyebabkan iman saudara itu lemah. Kita anak-anak Tuhan harus hidup dalam satu kenyataan. Bukan teori, bukan khayalan. Tapi apa yang di hadapan saudara, hadapi, atasi. Itu anak Tuhan. Jangan lari dari masalah. Saudara tidak akan dapat jalan keluar kalau saudara lari. Tapi justru saudara hadapi. Saudara sudah tidak mempunyai kemampuan. Yesus yang akan turun tangan. Ini luar biasanya orang Kristen. Orang Kristen itu punya tambahan. Tapi orang Kristen harus sadar bahwa saudara sama orang-orang bukan Kristen sebetulnya sama enggak? Sama. Tuhan mengasihi saudara, Tuhan mengasihi mereka, sama enggak? Sama. Jangan bilang, aku anak Tuhan sudah jadi orang Kristen. Orang yang enggak Kristen enggak sayang Tuhan. Enggak. Sebab Alkitab yang berkata, Allah mengasihi isi dunia. Jadi tidak hanya saudara. Tetapi saudara dan saya yang mengenal akan Allahmu, saudara mempunyai kelebihan. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya iman, di mana kalau saudara tidak ada jalan, Yesus dia punya jalan. Karena dia berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ini bedanya saudara. Makanya kalau ada orang Kristen yang putus asa, itu orang Kristen yang tidak kenal Tuhan. Orang Kristen tidak pernah putus asa. Kenapa? Karena mati pun untung, betul? Mati untung, betul tak? Karena habis mati masuk surga. Saudara kepengen masuk surga enggak? Pengen. Nanti apa sekarang? Sekarang? Mau? Mau. Nah, saudara, hamba-hamba Tuhan menubuatkan tahun ini adalah tahun penuaian. Lalu pikiran saudara kalau penuaian gitu, apa yang dituai? Pasti jiwa-jiwa dah. Iya. Loh, sekarang coba saudara tanya petani, tanya siapa? Padi, gandum yang baru ditanam, terus lusanya dituai.
Atau padi ditanam, tumbuh dulu, berbunga, terus berbuah, sudah berbuah, masak, baru dituai. Nah, ngerti enggak? Saudara ini gandum-gandum enggak? Gandumnya Tuhan enggak? Ya. Sudah masak apa belum? Loh, kamu ini gandumnya Tuhan toh? Ditanam di bait Allah, betul? Sudah masak belum? Sudah? Tahun ini, tahun penuai. Jadi yang sudah masak, dibuat. Berarti mati. Sudah siap? Loh, yang siap mati siapa? Yang tuwek. Jadi saudara, kalau saudara menerima firman Tuhan, kerap kali saudara itu tidak sadar. Sebab apa? Sebab kamu terima, lalu kamu tafsirkan menurut keberadaan saudara. Salah. Waktu saya dapat berita nubuatan hamba-hamba Tuhan, tahun ini adalah penuaian. Wah, saya bilang, puji Tuhan. Terus saya doa. Tuhan, saya ini kalau ngomong sama Tuhan itu tidak seperti saudara. Saudara nyabutan, Tuhan. Nah, saya bilang, Tuhan. Aneh dah. Sebabnya apa? Coba, saudara. Saudara kalau kenal sama orang, kalau baru kenalan, nyebutnya Yusa, gitu masa-masa. Pak Yusa, ya dah, sekali dah. Tapi kalau kamu sudah akrab, nyebutnya piye? Anakmu. Kalau sama bapaknya bilang, Pak, atau Pak. Kapan kamu berani nyebut orang itu seperti bapakmu dan kamu akrab? Ngerti? Saya kalau nyebutnya yang. Sama istri saya kan yang. Ya dah. Saya sama Tuhan ya gitu. Tuhan. Sebabnya apa? Kadang-kadang tak sebut Tuhan, enggak dengar. Tuhan. Kalau kamu kenal Tuhanmu itu luar biasa, saudara. Tuhan itu kadang-kadang lucu. Tapi juga nakutin. Benar Tuhan, waduh. Kalau dia datang sudah sebagai seorang kekasih, waduh sudah. Istri saya itu tidak ada 1/1000. Dia tidak ngomong banyak. Dia cuma ngelus, dia bilang, Yusa, aku sayang kamu. Waduh, ngomongannya itu seperti berjuta-juta rasanya. Dan itu sungguh saya ngalami, saudara. Jadi tidak main-main. Lalu apa? Keluar air mata terus. Air mata. Karena air matanya bukan air mata sedih. Senangnya luar biasa. Dan seumur hidup tidak pernah lupa. Jadi kalau sedih gitu, kalau susah apa, ingat, aduh, tidak usah. Tidak ada artinya semua itu. Karena apa? Karena akrab dengan Tuhan. Maka dari itu saudara, kita harus belajar mengerti caranya Tuhan berbicara. Dan pikirannya Tuhan itu apa? Saudara itu tidak bisa mengerti. Pada waktu manusia belum jatuh dalam dosa, dia mengerti langsung. Allah berbicara muka dengan muka. Dan apa yang Allah katakan, engkau langsung tahu. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak bisa mengerti. Karena apa? Karena ada dosa yang menjadi penghalang kita. Nah, perhatikan ayat ini yang kita tadi baca. Bahwa manusia jatuh melalui Adam atau melalui Hawa? Hawa. Kenapa kok melalui Hawa?
Sebab Hawa tidak mendengar firman Tuhan langsung dari Tuhan. Tapi melalui siapa? Adam. Nah, saudara, yang pertama, kalau kamu cuma mendengar firman dari orang lain, tapi tidak langsung dari Tuhan dan mengalami sendiri, beda. Nah, tapi mengapa Adam jatuh juga? Karena cinta. Ngerti? Ada dua hal saudara harus perhatikan. Yang satu adalah pengabdian, yang satu adalah cinta. Allah berfirman kepada Adam. Allah menghendaki Adam dan Hawa mengabdi kepada Dia. Taat, setia. Tapi ternyata setan tahu bahwa Adam cinta kepada Hawa itu jalan yang paling mudah untuk menjatuhkan manusia. Sebab Adam mengenal Allah secara pribadi, pengabdiannya luar biasa. Jadi susah. Melalui cinta, gampang dijatuhkan. Makanya sampai sekarang ini, saudara, hamba Tuhan pun jatuh karena pengabdian atau karena cinta. Makanya saudara, waktu saya dipanggil Tuhan, Tuhan berkata, ada 3 perkara dan semua manusia harus mengalami dan punya kelemahan. Harta, tahta, dan wanita. Kalau wanitanya, harta, tahta, dan pria. Cinta itu luar biasa, saudara. Bisa mematikan, tapi bisa juga menghidupkan. Firman Tuhan sekalipun, ini bisa mematikan, bisa menghidupkan. Maka dari itu saudara harus sadar bahwa Allah menghendaki pengabdian harus disertai dengan kasih. Karena tanpa kasih pengabdianmu akan rapuh. Kenapa? Karena kasih itu pengorbanan, saudara. Tapi cinta itu menuntut. Maka dari itu saudara, lihat akibat ketidaktaatan daripada Adam dan Hawa. Apa yang terjadi? Hawa harus menanggung derita kutuk. Alkitab berkata kepada perempuan ini, ayat 15, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Perhatiin saudara, tidak mengatakan, aku akan mengadakan percideraan kamu dengan Adam, enggak tahu? Perempuan. Karena kejatuhan manusia melalui perempuan, maka perempuan yang harus bertanggung jawab. Saudara tahu? Padahal perempuan Hawa ini, dia di bawah Adam. Tapi dia harus bertanggung jawab. Jadi, ngerti? Bahwa setiap orang yang berbuat dosa, langsung bertanggung jawab sendiri-sendiri. Lah, perempuan tidak bilang gini, aku kan tidak salah. Tidak bisa, saudara. Saudara harus bertanggung jawab. Makanya saudara itu harus pintar. Seandainya pada waktu Hawa itu dicobai sama setan itu, dia pintar bahwa dia adalah di bawah perintah daripada suaminya, dia segala sesuatu harusnya apa? Ngomong dong. Nanti dulu saya tak tanya suamiku. Nah, yang iblis bakal kalah enggak? Kalah. Tapi dia tidak memutusi. Lah ini. Makanya rumah tangga sampai sekarang saudara. Rumah tangga itu baik atau tidak. Sebetulnya kuncinya di tempat siapa? Kuncinya di tempat siapa? Perempuan.
Saudara, loh, kenapa saya katakan perempuan? Kenapa saya tidak katakan istri? Sekarang rumah tangga ini, suami istri. Kok suaminya ini bisa kecantol orang lain ini? Yang nyantol ini laki lain atau perempuan? Perempuan lain. Jadi belum tentu istrinya, tapi perempuan ini. Yang jadi gara-gara itu di mana-mana itu perempuan. Sebab kalau tidak ada perempuan, dunia ini sepi. Loh, coba modelnya pakaian laki-laki kan sama semua. Tapi perempuan lain-lain tuh. Oh, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang kesempitan, ada yang lengkap. Lah ya dah. Karena itu memang Tuhan sudah makanya saudara itu jadi orang perempuan tuh ngucap syukur. Jangan bilang gini, aku rugi jadi perempuan. Oh, untung jadi perempuan. Karena apa? Ternyata kuncinya di tempat kamu. Laki-laki itu sebetulnya apa? Bodoh. Cuma karena orang bodoh diangkat jadi kepala. Itu laki-laki. Tapi sebetulnya bodoh, saudara. Kalau tidak ada bodoh, tidak dikasih penolong. Nah, perempuan penolong toh? Jadi pinter mana? Pinter perempuan. Kalau kamu tidak lebih pinter, tidak dijadikan penolong. Tapi ingat, kamu itu di bawah laki. Jangan bilang aku lebih pinter. Loh, kamu gitu ketok gue kepalamu. Tidak boleh. Makanya Tuhan tuh luar biasa. Yang laki itu bodoh ditaruh kepala. Yang perempuan pintar ditaruh di bawah leher. Gitu. Jadi jangan dibalik. Saudara, itu hidup kekristenan luar biasa. Sampai saya bilang, oh Tuhan sebetulnya itu. Iya, Tuhan bilang. Supaya apa? Supaya kepala ini laki-laki itu sadar bahwa dia membutuhkan penolong. Penolong itu sadar bahwa dia ada di bawah perintah laki-laki. Kenapa sih Tuhan mau bikin gitu? Supaya mereka berharap kepadaku. Karena aku yang menetapkan segala-galanya. Luar biasa. Maka dari itu saudara. Lalu Tuhan berkata, kalau engkau dari permulaan iblis ini menjatuhkan perempuan itu, maka perempuan itu dapat kutuk. Mengandungnya sengsaranya banyak. Lalu makanya zaman sekarang, saudara, kutuk-kutuk ini tidak bisa dilepaskan tanpa melalui Yesus. Tidak bisa, saudara. Karena apa? Karena ini kutuk ini, firman ini harus terjadi. Tetapi ini bisa dirubah, bisa diatasi kalau engkau melekat sama Yesus. Makanya sebetulnya orang perempuan zaman sekarang itu kalau mengandung, kalau melahirkan itu tidak menderita, saudara. Kalau menderita itu belum diputuskan. Karena dia tidak tahu caranya. Jadi kutuk itu tetap berjalan di dalam hidupnya. Sebetulnya Tuhan itu luar biasa sudah memberikan contoh dan bahwa di dalam Yesus ada kelepasan, ada kebebasan. Tapi saudara tidak boleh menggunakan kebebasan, kelepasan itu menurut kehendakmu. Karena kejatuhanmu sama lagi seperti Hawa. Maka pada waktu saudara dan saya percaya Yesus, Roh Kudus diberikan, dia tinggal di dalam saudara dan saya, memimpin saudara dan saya di dalam seluruh kebenaran. Nah, ini saudara harus sadarin. Bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kamu ini memimpin kamu. Saudara tidak akan dapat mengerti firman dan mengalami tanpa Roh Kudus. Saya, saudara, mengalami kemenangan demi kemenangan. Beberapa kali saya itu mau dijebak loh, saudara, sama setan. Tapi dapat lolos hanya karena Roh Kudus. Bukan karena saya ngerti, tidak mungkin. Kita kan tidak bisa ngerti, saudara. Apa yang Tuhan ngomong tidak ngerti. Ini barusan ngalami. Hari ini
Malam ini saya tuh semalam suntuk, nggak tidur. Nggak tidur, saudara. Pulang dari sini jam 9:30. Pergi makan, sudah ditunggu di Karawaci, rumah sakit Karawaci. Pak Samuel ada di ICU. Waktu saya makan, Tuhan ngomong sama saya. Beritahukan kepada istrinya, relakan. Karena suaminya aku mau bawa pulang. Nah itu. Saudara, kita tidak tahu. Padahal hari Rabu kita pelayanan di Cirebon, itu Pak Samuel dapat urapan. Saya yang suruh mentransfer dia. Pulangnya bersama dengan saya. Dia memang sama saya itu kayak bapak sama anak. Tapi padahal dia 60, saya 64. Umurnya dia 60, saya 64. Jadi akrab sekali sama saya. Segala suatu cerita. Nah, pulang, terus di Bandung itu mau menghadiri pernikahan anaknya teman dia. Jadi sudah bawa jas, bawa segala macam. Bajunya dasinya itu pilih sendiri semua. Dia tidak tahu kalau ternyata dia itu persiapan dipakai untuk mati. Tidak tahu, saudara. Kita kerap kali tidak ngerti itu. Makanya saudara, kapan engkau dituai? Tidak tahu tak? Tidak tahu. Yang sebetulnya kamu yang tahu. Sudah matang apa belum? Tek matang siap-siap. Karena pasti tahun ini dituai gue. Saya sendiri sudah nyiapin diri yo. Saya sendiri terus terang sudah nyiapin diri. Saya tahu. Saya bilang sama istri saya, tahun ini kita siap untuk dituai. Dia bilang, aku sudah siap. Jadi tidak apa-apa. Relax, santai. Nah, pada waktu itu dia hari Jumat suami istri datang ke rumah saya. Saudara tahu apa? Tuhan bilang, bereskan. Wah, saya tegur istrinya. Saya bilang gini, kamu tahu kamu siapa? Kalau laki-lakinya saya ini anjing di hadapan Tuhan. Anjing laki, saya bilang. Ya, kamu itu anjing perempuan. Jadi saya brengseknya sama-sama kamu. Persis sama. Wah, kaget ya. Dari situ Tuhan menyatakan apa yang dilakukan, ya bertobat. Cepat beres-beres sama suamimu, jangan terlambat. Beres-beres sama suami, tangis-tangisan. Jadi dua itu lutut nangis-nangisan, pegangan nangis-nangisan, minta ampun, beres-beres. Saya nggak tahu, saudara. Kalau Tuhan itu maksudnya supaya suaminya nanti 3 hari kemudian ini pulang dengan mulus, semua sudah beres, saudara. Hari Sabtu saya khotbah sore. Saya dikasih tahu, dia masuk rumah sakit, pembuluh darah utamanya pecah, masuk ICU. Saya datang ke sana, dan saya doa, saya sama dokter bilang, wah ini keadaannya gawat. Saya bilang, kamu tenang. Lalu pada waktu saya berdoa, Tuhan ngomong sama saya, 2 hari, kamu disuruh diem sama Tuhan 2 hari. Nanti setelah 2 hari, Tuhan memutuskan. Kamu tahu, langsung. Oh ya, diam. Caranya diam ya. Jangan mikir yang lain, hanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau pasti punya rencana yang indah dalam hidupku. Saya bersyukur. Kalau yang kurang, beritahukan apa yang aku harus selesaikan. Nah. Besoknya saudara saya berangkat ke Jakarta pelayanan hari Minggu. Sore saya telepon, dia bilang apa? Seger, sehat lagi. Wah sudah gembira, yang tamunya yang datang, waduh ngobrol dari kanan kiri. Lo suruh diem kok ngobrol sama orang. Tuhan bilang kamu mau diem ngomong sama Tuhan sendiri, tidak sama manusia. Tapi tidak bisa nolak saudara. Wah Pak Samuel itu temannya sadunia, semua datang. Nah terus kemudian Senin pagi drop lagi, pecah lagi.
Akhirnya dokter sana tidak bisa nangani, dia bilang tidak bisa, ada jalan lain. Dilarikan ke Jakarta, naik helikopter dari Bandung, khusus dinaikkan helikopter. Di sini ketemu sama saya, masuk ICU lagi, saya bilang, kamu tenang 2 hari. Terus saya khotbah di sini, pulang, saya bilang, kamu tenang, tinggal 2 hari, cuma hari Minggu sama Senin tok. Udah, sip, 2 hari. Nanti Tuhan menetapkan. Waktu pulang dari sini saya makan jam 10. Tuhan ngomong. Istrinya suruh merelakan. Wah ngerti ya. Das. Wah pulang ini anak. Aduh aku bilang aduh. Tuhan kasihani. Itu paling baik. Ya wis. Saya datang sana. Saya panggil istrinya sama anaknya. Aku bilang. Relakan suamimu. Nangis dia bilang. Loh harus pulang. Nangis. Kowe nangis mau siapa? Wong penuai sudah datang. Ya dah gandum tung dibawa. Mau apa? Mau dia yang punya hak. Aku bilang, udah serahin. Ya, terus saya ngomong, ini masih ngobrol sama saya, saudara. Sadar 100%. Rela nyerah. Nyerah. Mau diapa-apain urusannya Tuhan. Tinggal malam ini tok. Besok pagi ada keputusan. Saudara, apa yang saya dapat dari Tuhan? Saya sendiri pun tidak ngerti. Jadi jam 12 kurang 1/4 saya bilang, wes ya Sam, kamu ngucap syukur, karunia lidah, jangan mikir apa-apa. Besok pagi saya datang lagi. Karena ada putusan Tuhan. Saudara tahu? Aku pulang sama Pak Agung ke hotel. Baru sampai hotel jedot. Belum tidur. Jam 1 kurang 1/4. Sampai kamar, bel berdering. Ayo Sa, balik ke sini. Kenapa? Waduh, Pak Sam pulang. Pulang sudah. 1 jam saya sampai dia pulang sudah. Loh, aku bilang, loh Tuhan, kok pulang sekarang? Aku ngomong apa? Pagi. Lah mbok kira ini setelah jam 12 ini apa enggak pagi? Wah kalah lagi ya. Wah. Lah nek ngerti kan aku udah pulang, dia tahu buat apa? Dari Karawaci sampai ke Marco Polo terus balik lagi. Wes gitu mobil pinjaman sudah pulang lagi. Lah enggak punya mobil. Aku tadi bilang gini, loh Tuhan, kok gak ngomong? Loh, aku sudah ngomong. Lah, oh ya. Aku yang gak ngerti. Pikirku pagi itu ya jam 6 ya toh, jam 7 Aku ya gak ngerti tuh. Pagi, ya pagi nanti sok pagi ya Pak. Ya sok pagi balik lagi. Sampai sana, loh Pak, kok mati? Loh, kok mati? Nah, Tuhan bilang, aku bilang apa? Pagi. Nah, jam 1 kurang 1/4 ya pagi toh. Aduh, kok tak ngomong sih Tuhan? Itu saudara tahu. Tuhan itu tidak banyak ngomong. Tuhan itu menuntut saudara ngerti dia. Bukan dia suruh ngerti kamu. Kalau Tuhan mau ngerti kamu, gampang enggak? Gampang. Kamu ngerti dia susah apa enggak? Susah. Itu yang saudara harus belajar. Makanya Tuhan berkata apa? Kenali aku. Segala kutuk, segala perkara yang menjerat saudara, saudara dan saya hanya bisa mengatasi kalau saudara dekat Tuhan. Siapa contohnya? Kita lihat Kejadian pasal yang ke-5. Ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24. Setelah Henoh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusaleh, dan Henoh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusaleh, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henoh mencapai umur 365 tahun, dan Henoh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Tuhan.
Allah menjadikan manusia dengan kemuliaan. Kalau Henoh diangkat lalu tinggal bersama dengan Allah. Hidup dalam kemuliaan enggak? Dari diciptakan kemuliaan, masuk ke dalam kemuliaan. Itu rencananya Tuhan. Maka kalau saudara hari ini ada di tempat ini, saudara masuk di dalam proyeknya Tuhan. Maka dari itu saudara harus untuk mengatasi segala kutuk, segala perkara yang menimpa manusia ini dan saudara turunannya, itu hanya satu rahasianya. Bergaul dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan. Saudara dan saya pasti mengatasi semua masalah. Ini saya alami, saudara. Bergaul akrab dengan Tuhan. Nah, lalu kamu mesti tanya toh, bagaimana Pak carane, ya dah? Nah, lalu pikiranmu, aku mau, tapi bayarin. Nah itu, saudara ndak usah tanya harus gini, terperinci ndak. Yang saudara dan saya harus lakukan adalah langkah demi langkah. Untuk bergaul dengan Allah, saudara tidak bisa bilang, aku mau melakukan firman. Ya, itu baik. Tapi tidak bisa begitu. Di dalam kitab Yesaya berkata apa? Yang menyebabkan kamu tidak bisa dekat dengan Allah adalah dosa-dosamu. Jadi jangan saudara kalau doa selalu gini toh, Tuhan aku mau kepengen peka. Yang saudara peka itu terhadap dosa, baru nanti otomatis dekat sama Allah. Nah, untuk itu bagaimana? Saudara baca Alkitab, dari Alkitab saudara nanti tahu watakmu yang bagus-bagus, yang jelek-jelek, tertulis semua enggak? Nah, tapi yang kamu perhatiin yang bagus apa yang jelek? Nah, yang bagus-bagus salah. Yang diperhatiin yang jelek. Jadi saudara baca, jangan kamu iri hati. Punya enggak? Punya. Tinggi hati punya enggak? Rendah diri punya enggak? Sombong punya enggak? Harga diri punya. Egois, mengasihi diri sendiri, kasihan diri sendiri. Loh kok punya kabeh itu? Nah itu saudara, itu yang penting. Supaya apa? Supaya satu demi satu itu dikerat. Caranya bagaimana ngerate? Mengalami peristiwa. Contohnya, apa coba umpamanya? Iri hati. Kamu punya iri hati? Punya. Nah, kalau kamu dengar orang lain diberkati, kamu iri enggak? Nah, itu masih iri hati. Kalau orang lain kamu lihat diberkati, kamu harusnya mengucap syukur dan turut senang karena orang itu diberkati. Itu lalu bagaimana kalau kamu tahu, wah aku kok masih iri hati. Lalu orang lain ngomong sama saya gini, Pak, cemburu rohani boleh toh Pak? Ya, aku muni ngawur, kok ada cemburu rohani barang. Kasih itu tidak boleh cemburu. Lah Allah kok cemburu? Loh, cemburunya Allah sama cemburu saudara itu beda. Kalau cemburu saudara demi kepentingan kamu, kalau cemburunya Allah demi kepentingan manusia. Allah cemburu kenapa? Karena supaya kamu itu masuk surga. Tapi kalau kamu cemburu supaya apa? Kamu puas. Beda. Allah cemburu ya, tapi cemburunya beda. Maka dari itu saudara, kita harus tahu. Nah, caranya bagaimana supaya watakmu ini dikerat? Sebab kalau watakmu itu tidak dikerat, saudara tidak akan dapat bergaul erat dengan Allah. Kenapa? Karena dosa-dosa ini tidak bisa saudara.
Ini yang menyebabkan kita tambah dekat itu kenapa? Di watak ini yang jelek-jelek ini dipotong. Nah, ini tambah dekat. Saya wataknya paling jelek, saudara. Makanya butuh 33 tahun. Tapi saudara jangan usah khawatir. Karena saudara bukan ditanam, dicangkok. Jadi cepat. Jadi jangan khawatir, karena memang waktunya sudah singkat. Saudara, ini waktunya Tuhan sudah bilang sama saya. Waktunya amat singkat. Semua harus dipercepat. Makanya tahun ini mulai, saya, saudara, suruh ngurapi cucu-cucu saya. Cucumu urapi. Kenapa? Aku mulai mau pakai. Yang paling gede aja baru 5 tahun. Aku bilang, Tuhan, yang gede wae anak Iin baru 5 tahun. Iya, enggak apa-apa. Anak-anak ini akan aku pakai untuk mempermalukan orang dewasa. Kaget aku. Kenapa? Waktunya sudah singkat. Kalau orang dewasa dipakai enggak mau, wes bayi-bayi tak pakai. Bayangin, saudara. Sudah saya doain, urapin. Salah satu cucu saya tahu-tahu ngomong gini. Kang, kenapa? Engkong sebentar lagi berhenti khotbah. Sudah jadi siapa? Engkong nanti kalau berhenti, aku yang gantiin. Bingung saya jadinya. Baru 4 tahun yang ngomong. Sudah jadi kamu siapa? Tuhan. Aku sampai, aduh. Coba bayangin, anak umur 4 tahun. Waktu liburan saya tanya, kamu yang paling seneng naik apa? Naik ski air. Itu paling seneng. Terus besok mau naik lagi? Ya, sebelum pulang mau naik. Terus? Tapi sembahyang, boleh mbak Tuhan enggak? Aku mau sembahyang. Nah, sembahyang deh. Tuhan, aku kepingin naik ski air. Tuhan bilang, enggak. Kamu main saja di tepi pantai. Dia bilang, Mah, enggak boleh. Tuhan bilang apa? Suruh main di tepi pantai, enggak boleh naik gitu lagi. Nah terus kamu, apa paling seneng kamu itu? Ya, mesti nurut Tuhan. Bayangin saudara, anak 4 tahun. Ayo, kamu bakal kalah enggak? Kenapa? Karena kamu pinter sih. Makanya jangan jadi orang intelek. Agung ini, dia di Cirebon khotbah gini. Saya itu dulu tidak senang sama Pak Yusak. Sebab khotbahnya kurang intelek. Sebab kalau khotbah itu tidak ada juntrungan. Dari kanan, dari kepala ke bekor, bisa tengah, bisa balik lagi, tidak karuan, oret-oretan. Jadi kurang intelek. Nah, aku bilang benar itu. Sebabnya apa saudara? Saya tidak pernah dia bilang kurang intelek, aku ya kesinggung. Tidak. Aku ini sudah tidak punya kesinggung-singgungan. Padahal saudara tahu, tanya istri saya dulu manusia yang paling gampang kesinggung. Gengsinya ketinggian. Kalau ada orang menghina sedikit saya langsung awas. Tapi sekarang, sudah flow. Mengikuti aja, santai. Nah, saudara, itu hidup dengan Tuhan itu luar biasa, saudara. Saya dirubah semuanya. Kenapa? Karena menyadari. Kalau orang bilang, kamu bodoh, Yusak itu bodoh. Aku bilang, memang bodoh kok. Lah karena memang bodoh. Dia ini bodoh kok sakit hati. Ya kan orang lucu. Kalau saudara bodoh dikatain pinter, itu kurang ajar itu. Menghina. Loh ya toh? Itu menghina. Tapi kalau bodoh dikatain bodoh, lu kok kesinggung? Lah orang tahu bodoh kok dikatain bodoh kok kesinggung, itu piye toh? Aku bilang, memang aku bodoh. Gak kesinggung? Enggak, memang bodoh. Makanya dia bilang, kurang intelek. Betul. Tapi Tuhan itu luar biasa loh saudara. Firman Tuhan berkata,
yang tinggi direndahkan. Yang rendah ditinggikan. Jadi yang intelek diturunkan. Yang bodoh Jadi saudara tahu, lucu tak? Pelayanan saya sama Asia di Cirebon berdua. Sekarang saya suruh nerusin dia. Loh, dia yang seminar ini kan dia dulu toh. Hidup dalam roh. Aku suruh nerusin. Aku bilang, aku turun nerusin Tuhan. Ya teruskan. Ya weh, nurut toh. Awang kurang intelek ya nurut ya. Lah, dia sing pinter, aku ya nurut wae toh. Ya. Tapi saudara tahu, diperintah Tuhan, kowe mesti ikut. Jadi dia bakal ikut sampai 6 bulan itu tiap bulan terbang dari Semarang ke sini khusus ikut. Nah, ngerti saudara? Tapi baik loh dia, sudah rendah hati. Kalau enggak, dia jemaatnya sekarang ribuan loh saudara. Saya enggak punya jemaat satu saja. Maka dari itu saudara, hidup dengan Tuhan itu harus mengalami secara nyata. Jangan teori. Bergaul dengan Tuhan itu luar biasa. Saudara tidak akan ngerti, tetapi dengan saudara itu tiap hari ngomong sama Tuhan. Prakteknya apa? Ngomong. Enggak disuruh. Saudara begini-begini, hidup suci gini. Enggak bisa, enggak. Saudara coba percaya itu masuk kamar sembahyang. Aku mau hidup suci. Nanti kamu nongkrong gini, pikiranmu melayang. Terus. Nggak bisa, saudara. Terbayang-bayang siapa itu hilang, enggak hilang. Cinta itu luar biasa susah. Tapi kalau engkau bergaul dengan Tuhan, ngomong terus gitu, nanti kamu lekat sama Tuhan, semua disingkirkan. Dan dia luar biasa. Kenapa saya itu bisa sadar bahwa saya itu dikatain bodoh dan sakit hati? Karena begini saudara, Tuhan berkata, kamu jadi hambaku. Ya, Tuhan, aku ini nanti mau khotbah apa? Loh, ngomong saya. Kalau mau khotbah itu ini, Tuhan, aku nanti mau menyampaikan firman-Mu itu maumu apa? Nah, Tuhan ini ngomongnya gini tuh. Kamu tugasmu cuma ngomong. Lah iya, sing diomongke itu apa? Memang tugasku cuma ngomong, aku bilang. Tapi yang diomongke apa? Kadang-kadang Tuhan bilang apa? Nanti saja. Loh, saudara. Saya pernah, saudara, di gereja ini. Gereja kan aturannya kan intelek. Nah, terus saya diminta duduk di mimbar. Ya nurut aja, atau udah nurut repot. Ditanya saudara, Pak mau khotbah apa Pak? Iya juga. Padahal dari rumah saya bilang gini, Tuhan kemeh ngomong apa? Nanti. Tapi aku jawab bilang, nggak tahu. Pendetanya ini, gerejanya gede loh saudara. Langsung saudara, Pak mau khotbah apa? Nggak tahu. Loh Pak, ini gereja. Nah ya aku ya tahu ini gereja. Loh Pak Yusa mau khotbah apa? Gak tahu. Loh Pak, jangan main-main dong Pak, ini gereja. Saya itu ya gak main-main, sungguhan kok. Aku bilang itu, saya sembahyang, Tuhan bilang nanti mau ngomong. Gak ngerti saudara pendeta. Gak ngerti. Makanya saya bilang, gak bisa ngerti saudara. Makanya kalau saudara mengenal Yesus, saudara tidak akan bisa dimengerti oleh dunia ini. Karena Alkitab yang ngomong, hikmat Allah satu kebodohan buat mereka. Nah, tapi saudara rela enggak? Oh, dia ngomong penak, rela. Tapi coba ngalami kayak aku. Ngomong apa? Nanti jah.
Terus tanyain, Pak mau khotbah Pak? Nanti. Sampai kurang 5 menit saudara, pujian sudah hampir selesai. Pak, mau maju? Belum tahu. Belum tahu, benar. Kosong melompong. Dia bilang, lupa nanti kalau Tuhan ini tidak ngomong, ya tidak bisa khotbah. Bayangin saudara, rela enggak? Ayo, gampang apa susah? Susah toh? Itu sebetulnya Tuhan mau ngajar apa? Kerendahan hati, rela enggak dihina, diejek. Dan apa yang satu ini lagi? Ketaatan. Itu praktek. Cuma saudara ya aku mau taat. Coba ngalami sendiri. Lalu sampai firman Tuhan akan dibawa hambanya Yusa. Aku dijauhi lagi. Sudah. Dia bilang, belum sampai saya naik mimbar ini belum. Terus saya bilang, mari saudara kita berdoa. Ya tahu lah, piye? Lah ngomong apa enggak belum ngomong. Aku bilang, mari saudara kita berdoa. Nah, ini kan rohani. Berdoa. Doa saya bilang, Tuhan kowe mau ngomong apa? Doanya gitu saya. Tuhan kau mau ngomong apa ini? Ngomong saudara. Dari surga ini kayak pancuran. Masuk. Terus ada ayat-ayat. Jadi saya gini tuh baca. Oh Lukas berapa ini? Terus apa lagi? Engkau ngomong ini ya. Oh iya. Amin. Buka. Nah sudah nempel loh. Di sini ada tulisannya. Nah terus amin. Ayo buka Lukas berapa? Wah khotbah. Sudah maman cek puncak. Orang intelek kan. Khotbah itu kan homilitiknya kan naik terus turun gitu lah. Saya enggak tuh naik, Tuhan bilang berhenti. Loh berhenti ini enggak di puncak. Aku sampai kadang-kadang, loh Tuhan berhenti, stop, dicabut saudara, tak hilang. Lah wis pengen ngomong apa gitu? Aku ya bilang amin. Lah wis tak biar lah. Ayo coba. Saudara rela enggak? Mau enggak? Hanya. Itu belum apa-apa. Di Jogja, KKR. Orang 2000. Baru ngomong 10 menit. Tuhan bilang, berhenti. Aku bilang, Tuhan, ini KKR. Berhenti, turun. Aku bilang apa? Ya, terusin enggak? Aku bilang, amin. Orangnya, loh. Terus saya bilang, besok terusin lagi. Pulang saya, wah pendetanya marah saudara. Turun dimaki-maki saya. Manggil Yusa kacau. Aku bilang, lah ya piye, aku Tuhan bilang turun. Nangis saudara. Jangan saudara kira saya ketawa, bilang nangis saya. Saya bilang, Tuhan, aku ini mau mainan kayak gini. Muncul 10 menit, namanya berhenti turun. Ini kan kayak orang dibuat bal-balan. Aku bilang, pindah Tuhan. Tuhan ngomong apa? Kamu tidak tahu. Nanti aku beritahu kamu. Sudah, saya pulang. Saya sembahyang, tidur. Saya dilihatkan. Ternyata saudara tahu. Kamu tahu, kamu sedang khotbah tadi, apa yang kamu lihat? Setan itu besar itu gedong sama anak buah ribuan nyerbu saudara. Nyari saya mau dibunuh. Dan saya berhenti, saya dinaikkan di atas ini kelihatan dari kaca, setannya marah luar biasa, nyari saya. Gitu. Nah, saya tahu kalau yang dicari saya. Nah, aku kan di atas, tak ketok-ketok kepala.
Wah, lihat saya di atas, wah marah luar biasa. Tapi tidak ada, karena ada lapisan seperti kaca gitu yang dibatasi oleh Tuhan, dia tidak bisa megang saya. Marah luar biasa. Saya bilang gini, gundul. Nah, memang gundul, kepala gede. Gundul, kamu ngapain? Terus Tuhan ngomong, kamu tahu kenapa aku suruh berhenti? Karena di kebaktian itu ada satu dukun. Dia manggil setan sebanyak-banyaknya. Dia berkata begini, kalau itu hamba Tuhan yang peka dan nurut, berhenti khotbahnya. Kalau enggak, aku obrak-abrik gereja ini. Dan dia akan aku bunuh. Lalu, saudara, sampai saya ngomong gini, ya Tuhan, kan engkau maha kuasa. Kenapa engkau izinkan? Tuhan bilang apa? Karena aku mengingini jiwa itu bertobat. Satu ting. Dukun. Dia bilang, kalau benar ini hamba Tuhan, dia turun, berhenti khotbah, saya bertobat. Karena saya tahu dia lebih kuasa daripada setan-setan. Aneh enggak? Saya dikorbankan, saudara. Hanya karena satu jiwa. Saya bilang, ada satu jiwa Tuhan. Besok dia datang. Saudara, besok saya khotbah, yang datang 2 kali lipat. Karena apa? Pengen tahu, kemarin kok berhenti ada apa? Nah, pikiran kita sama pikiran manusia enggak sama, saudara. Yang datang 2 kali lipat. Lalu saya ceritakan, lalu dukunnya saya bilang, di sini ada dukun. Dukun itu harus bertobat karena dia yang janji. Dia berdiri. Saya ngaku, saudara. Saya bertobat. Betul, Tuhan Yesus itu luar biasa. Tapi yang jadi korban ini, saudara tahu pendetanya marah luar biasa. Habis itu ada orang lain manggil, dia bilang, jangan panggil Yusa, ngerusak gereja. Saya datang mau KKR di tempat gereja lain, dibatalin. Sudah datang loh, jam 3 datang, jam 6 khotbah. Pendetanya bilang, maaf Pak, enggak jadi. Diganti orang lain. Aku ya orangnya santai saja. Oh diganti, ya sudah. Sudah biasa toh. Udah dibuat mainan bal-balan biar Tuhan ya sudah biasa. Sudah. Terus saya lapor sama Tuhan gini. Terima kasih Tuhan. Sudah mau ganti jadi aku tidak usah khotbah. Tapi berkat milik saya tetap. Memang jatah saya. Jadi dia yang khotbah tapi berkatnya aku yang punya. Jadi saya pulang. Tuhan bilang gini. Bukan kamu yang ditolak. Tapi aku yang ditolak. Bayangin saudara. Tuhan marah. Dia berkata apa? Kamu lihat pendeta itu. Dalam waktu 3 bulan, aku kerap. Ampuni dong Tuhan. Tidak ada ampun lagi. Sudah kelewatan. 3 bulan kemudian meninggal. Bayangin, harga yang harus dibayar terlalu mahal. Sampai saya bilang, kasihan dong Tuhan. Aku ya tidak apa-apa kok, aku rela kok Tuhan. Tuhan bilang, kamu rela, aku tidak rela. Bayangin. Makanya kalau saudara dan saya bergaul erat, dia akan membela engkau dan saya. Saudara tidak usah mencari jalan untuk membela diri. Saudara tidak usah mencari jalan untuk apa? Untuk membantu Tuhan. Sebab saudara kerap kali apa? Kepengennya membantu Tuhan. Tapi belum tentu Tuhanmu senang. Sebab kerap kali anak-anak Tuhan ini dia mau membantu apa? Mengerjakan pekerjaannya Tuhan. Tapi bukan melakukan kehendak Tuhan. Tuhan bertanya begini saudara. Apa kamu kira kalau kamu itu sibuk mengerjakan pekerjaanku, aku senang? Tetapi kamu tidak ada waktu untuk berdoa. Menghadap kepadaku seperti orang diri. Tapi kamu sibuk melayani. Tapi kamu tidak ada waktu untuk duduk diam menghadap kepadaku. Apa kamu kira aku senang? Bayangin saudara. Tuhan itu merindukan kemuliaannya, saudara dan saya menikmati kembali. Dengan cara apa? Kalau saudara banyak duduk diam,
mengisi firman, maka kemuliaan dia transfer kepada saudara. Lihat muka Musa pada waktu dia bertemu dengan Tuhan 40 hari 40 malam, maka Musa turun, muka Musa bercahaya, transfer, radiasi yang masuk, dan itu saya alami. Pada waktu saya pulang dari pengasingan 3 bulan, saudara, saya dirubah Tuhan menjadi manusia yang lain. Kenapa? Bisa mengerti, bisa menantikan, tidak emosi, tapi ada harga yang harus dibayar. Bayangin saudara, Tuhan berkata berhenti praktek, masuk pengasingan, tidak boleh ketemu orang. Berapa Tuhan? Tuhan itu bijaksana. Tuhan bilang sebulan. Wah, pikir gue sebulan ya tidak apa-apa ya wis. Saya akhirnya sendiri sebulan. 1 hari mau selesai, saya seneng toh. Sudah tak kumpul sama istri, sama anak-anak sebulan. Tidak ngomong sama orang lagi, tidak ketemu orang lagi. Tidak boleh ngomong sama orang, hanya ngomongin sama Tuhan. Tiap jam 7 hadir, belajar, baca Alkitab. Tiap jam 7 saya sediain kursi 1 sendiri buat saya baca, ambil Alkitab, siap. Jam 7 Tuhan datang. Baca kitab ini. Apa yang kamu ngerti? Nggak ngerti? Nggak ngerti ya? Itu gini. Hubungannya ambil oh ya. Nah, satu saat saudara, jam 7 kurang 10 menit aku sudah hadir. Sudah mandi, sudah hadir. Tiap 3/4 jam Tuhan bilang istirahat 15 menit. Oh, kayak orang sekolah toh. Itu jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Setiap hari. Baca. Istirahat 15 menit. Ya. Kadang-kadang tuh Tuhan jalan-jalan, tapi kadang-kadang enggak lihat saudara. Tapi dia cuma ngomong toh, tapi enggak lihat saya. Nah, satu hari kurang 10 menit saya hadir toh. Nah, kurang 10 menit saya angkat kaki segala macam. Nah, enggak ngerti aku kalau sudah jam 7 tepat. Aku masih angkat kaki segala macam. Tuhan bilang, kamu berhadapan dengan siapa? Angkat-angkat kaki segala. Loh. Lah aku muni, lah kamu enggak kelihatan loh. Kalau kelihatannya ada berani, aku bilang, loh ya toh. Aku tidak pernah terlambat. Aku kelihatan, tidak kelihatan. Aku selalu tepat dan tidak pernah terlambat. Ya, sejak itu saudara, saya tidak berani angkat-angkat kaki gitu. Apalagi di gereja kayak Iin, kayak Agung. Gak berani aku. Kalau sudah Tuhan datang ya, aku bilang gitu. Bayangin saudara. Jadi jangan saudara kira kalau saya itu khotbah itu selalu copot sepatu itu karena Tuhan bilang, aku mau kamu lepas karena tempat di mana kamu berdiri aku kudus. Waduh. Ya, aku bilang itu. Saya enggak masuk akal orang lain saudara. Tapi saya cuma ya wes nurutlah. Nah, pada waktu itu diajarin gitu saudara. Setelah diajarin gitu, kurang sehari kan sudah selesai. Saya bilang, Tuhan kurang sehari selesai. Dia bijaksana saudara. Dia enggak nuntut banyak. Dia bilang, bisa. Ya Tuhan, ini sudah besok kamu pulang toh? Iya. Tapi aku masih kepingin sama kamu tuh. Kamu coba kalau kamu ditanyai gitu kamu berani bilang, lah aku pengen mulai. Lah gak berani toh. Kamu ketemu sama Tuhanmu. Aku bilang, lah kalau engkau mau lagi ya maulah. Mau toh kamu? Ya. Sebulan lagi ya. Ya. Sebulan lagi saudara. Tidak boleh ngelepon istri, tidak boleh tahu istriku itu makan tanda, tidak ngerti, wis boh. Bayangin saudara, sakit anakku pada tidak urusan, wis pokoknya dengan Tuhan sebulan lagi. Kurang sehari, ditemui lagi. Bisa, kamu besok pulang, ya Tuhan. Dibalik tanyaannya gini, kalau bulan yang lalu aku yang kepengin, masakan kamu sekarang tidak kepengin? Gitu ya Pak. Mateng aku bilang, wah, ini sih ditanting ini, wah,
Dipancing. Aku bilang, coba kalau kamu ditanyai gitu, kamu berani ngomong? Aku nggak kepengen, bubar. Iya, aku ditanya gini, sekarang kamu apa yang nggak gantian yang kepengen? Ya kepengen deh. Saudara, Tuhan itu lucu nih, luar biasa tenan. Nah, kamu yang ngomong lo ya, bayangin ya sampai segitu deh, kamu yang ngomong minta lagi ya. Nah aku bilang, lah mbok pancing kok. Rawa, gak berani toh, aku bilang gak sedang, gak kepingin. Ya sebulan lagi ya. Tapi saudara tahu, luar biasa itu. Dengan tambah sebulan, saya mendapatkan apa? Pembersihan luar biasa. Akhirnya kurang 3 hari Tuhan bilang apa? Kamu lihat. Loh, mati saya saudara. Saya mati saudara. Lihat dalam dunia roh. Saya doa. Loh kok mati? Loh bisa mati Tuhan? Ya. Kamu sudah kurang 3 hari. Kamu sudah mati saudara. Lalu Tuhan bilang kubur. Jadi saya doa ini saudara. Kubur Tuhan. Kubur. Kamu sudah mati. 3 hari kemudian 3 hari sungguh. Tuhan bilang, bisa bongkar kuburan. Bau Tuhan. Bongkar, ya kita bongkar. Tinggal tulang, saudara. Lalu Tuhan berkata, kumpulkan tulang itu, bawa pulang. Jadi aku ini pulang sekarang apa? Kamu cuma tulang-tulang kering. Tulang-tulang kering. Maka pada waktu satu saat saya mau KKR, Tuhan bilang, saya bilang gini, Tuhan aku mau ngomong apa? Kamu ngomong saja. Lah ngomong apa? Tunggu, saya lihat kertas itu turun dari surga. Saudara tahu? Kalau kamu lihat kertas itu dari jauh, kecil atau gede? Kecil, tapi ini lucu. Makanya dalam dunia nanti itu lucunya luar biasa. Saya diajari, nanti kalau aku datang di atas awan-awan, saudara lihatnya Tuhan Yesus segede apa atau kecil? Ayo. Sama, bentuknya persis segini. Lah, nanti orang yang di bumi bawah, lihatnya segini enggak? Segini tetap. Aneh enggak? Karena saya diajari, lihat kertas itu, turun. 1 folio, dari surga 1 folio, sampai di depan saya tetap 1 folio. Aku bilang, loh Tuhan, kok enggak tambah gede? Tuhan bilang, ini dunia roh. Sama. Habis itu kertas kosong saudara. Turun dari sana, ballpoint. Ballpoint. Terus Tuhan bilang, gambar. Gambar apa? Sukamu. Aku gak bisa gambar saudara, memang bodoh. Taurat terus. Penuhin. Yes, penuhin pojok. Kayak anak kecil lah penuhin ada gambar gajah, ada gambar pohon, gambar apa, bunga, apa gunung, awan, matahari, bulan, mas, mau sabar dolah. Lalu saya lihatkan gini. Lalu Tuhan ketawa. Saya mau gambar itu apa? Lalu dibolak-balik sini sama dia. Apa ini? Enggak tahu. Nah, kamu tahu? Itu khotbah kamu. Nah, jadi kalau dia bilang enggak intelek, logis. Memangnya bener, aku enggak tahu nih gitu. Itu khotbah kamu, enggak karu-karuan. Ya Tuhan, betul. Aku ya bilang betul, memang betul. Lalu Tuhan bilang, biarin, taruh. Lalu dari sini disorot saudara. Sinar, Roh Kudus. Loh, saudara tahu? Gambar saya yang enggak karu-karuan ini, potongan-potongan itu dengan sorotan Tuhan dibentuk satu pencakar langit. Disusun sama Tuhan. Loh, kok jadi gedung-gedung pencakar langit Tuhan? Bagus tak? Bagus. Diambil lagi, kembali lagi jelek. Ya enggak karu-karuan lagi. Tuhan bilang, lihat dari sini. Jadi Taman Eden. Wih, bagus. Dari sini abstrak. Dari sini, waduh, wah, luar biasa Tuhan. Tuhan berkata apa?
Kamu ngomong saja firman-Ku. Setiap orang akan menerima tidak sama. Aku nanti firman yang kamu keluarkan, aku nanti berikan kepada mereka dengan penerangan Roh Kudus. Satu demi satu akan terukir. Tidak sama. Itu bukan pekerjaan kamu. Itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi saya tidak pernah bisa bangga, saudara. Kenapa? Bukan saya. Itu karya Roh Kudus. Saya hanya menyampaikan apa yang saya alami bersama dengan Tuhan. Bergaulah karib, maka segala kutuk, segala perkara yang kamu alami itu dapat diatasi. Dan hari ini saudara tahu Tuhan berkata apa? Aku akan ukir firman-Ku dalam hati mereka. Dan mereka akan memulai permulaan, menanam permulaan, Tuhan bilang. Dan aku akan turunkan hujan berkat bagi kamu semuanya. Saya tidak tahu, saudara. Saya ada anak Tuhan yang dapat penglihatan. Tuhan berkata begini, siapkan anak-anakku, siapkan hati dan pikirannya, angkat tangan, terima hujan awal ini. Untuk tahun ini, kamu akan menerima hujan awal. Karena ada akhirnya nanti, hujan akhir. Tapi Tuhan berkata, hari ini ada hujan awal. Yang aku turunkan buat anak-anakku. Nah, maka dari itu saudara, ini nanti kita masuk di dalam doa. Kita menyiapkan hati pikiran kita. Kita terima, bukan saya, bukan siapa-siapa. Tuhan sendiri yang akan memberkati saudara. Jangan berdiri. Saya tidak mau saudara berdiri. Kenapa? Kalau nanti saya disuruh jalan, saya tadi duduk di situ, Tuhan bilang, nanti kamu jalan. Kamu angkat tangan, kamu berkati mereka. Kerap kali saudara pada jatuh. Saya tidak mau. Saudara duduk di tempat. Angkat tanganmu, nanti kalau kamu jatuh pun di dalam kursimu sendiri. Jadi jangan kaget. Tahu-tahu seleblek gitu. Tidak apa-apa, tapi kan ada kursi. Paling-paling sebelahmu kejatuhan. Sing gendut ya abot, dorong di situ. Tidak apa-apa. Tapi kalau berdiri, mak geblak non ribut. Saya tidak kepengen gitu. Saya mau supaya saudara menikmati. Duduk semua, angkat tangan, lalu siapkan hati, gong, pujian gong. Lalu saudara menyembah Tuhan yang sudah berjanji untuk memberikan hujan awal ini kepada saudara. Saya hanya alat untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau.